Kerana maulid ataupun sambutan merayakan kelahiran Nabi SAW tidak dilakukan di zaman salafus saleh. Ini benda yang disepakati. Bahkan Ibn Hajar menyebutkan di dalam kitab dia, memang tidak ada siapa pun di kalangan salafus saleh yang menganjurkan perayaan ataupun apa-apa sambutan berkenaan dengan maulid. Nah, ini keren. Ini bukan levelnya rukun wudhu ada 2, bukan levelnya sekelas ustadz atau doktor balonku ada 5 ya. Naik-naik ke puncak gunung, banyak pohon cemara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am, wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Ahswaja, warga Nahdliyin, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Di awal itu Ustadz Malaysia, negerinya Upin dan Ipin itu ya. Ketika membahas panjang lebar itu tentang Maulid Nabi, beliau menjelaskan bahwa perbuatan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi ini tidak pernah ditemukan, tidak pernah dilakukan pada masa salafun saleh. Oke, kita sepakat itu. Kemudian beliau membawakan pendapatnya Ibnu Hajar, atau yang kita kenal dengan Al-Hafidh Abul Fadl Ibnu Hajar, yang lebih terkenal dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Katanya di dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa ulama salaf ini tidak menganjurkan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Cuman sebelumnya kita sepakati dulu. Pertama, bahwa amalan Maulid ini, perayaan Maulid ini tidak pernah dikenal pada zaman salafunas soleh. Yang kedua, yang bisa kita jadikan istimbat hukum bukan hanya contoh dari Nabi, bukan hanya contoh dari para sahabat, bukan hanya contoh ya. Makanya dikenal dengan nama istimbat atau istidlal. Terus kita sepakati juga bahwa dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah ini membagi bid'ah, terlepas dari yang setuju atau tidak. Kita sepakati dulu, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi ada yang mahmudah, ada yang sayyi'ah hasanah, sayyi'ah mahmudah, mazmumah, atau lebih luasnya ini terbagi selaras dengan hukum Islam yang 5. Oke. Sekarang kita langsung buka fatwanya, pernyataannya dari Al-Hafidh Abul Fadl Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar ditanya tentang amalan maulid. Beliau menjawab, aslu amalil maulidi bid'atun. Asal pekerjaan maulid ini bid'ah. Cuman jangan bangga dulu orang-orang Wahabi. Kalau kalian membahas bid'ah, menurut ulama, bukan bid'ah yang dipahami oleh kalian ya. Syafi'i, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah membagi bid'ah. Jadi bid'ahnya yang mana? Tunggu dulu, jangan dipotong. Ya, asal pekerjaan maulid ini bid'ah. Lam tungkol an ahadin minas salafis soleh minal kurunis salasa. Tidak pernah dinukil. Jadi an ahadin ini dari seorang pun. Ahadin ini isim nakiroh, setelahnya nafi, ini umum. Habis ya. Lam tungkol an ahadin, tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf soleh dari 3 kurun ini. Walakin nahana, ini jangan dipotong tapi
Walakinnah, akan tetapi Pak, ma'adalika qad istamalat ala mahasina wa diddiha. Akan tetapi sekalipun amalan maulid ini bid'ah, ini namanya walakin, ini istidrok yang menganulir hukum di depannya. Contohnya seperti ini. Hari Jumat semua santri KBM-nya diliburkan. Ya, walakin tetapi diganti dengan bakti sosial dan kegiatan keagamaan. Jadi menganulir hukum yang di depannya. Walakinnah, akan tetapi amalan maulid yang asalnya memang tidak pernah dinukil dari seorang pun dari salaf soleh ini mengandung mahasin dan ditiha, mengandung kebaikan-kebaikan dan kebalikannya kebaikan, berarti keburukan. Ya kalau orang waras Pak, masa kita memperingati maulid mau mengerjakan keburukan. Makanya ini ditegaskan oleh Syekh Hashim As'ari, Kiai Haji Hashim As'ari, bahwa amalan maulid, maulid merayakan peringatan maulid ini terlarang, termasuk mungkaroh apabila di dalamnya diisi dengan perbuatan yang buruk-buruk. Misalnya diisi dengan joget-joget, bugil misalnya seperti itu, campur binur, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Itu tidak boleh itu. Tapi kalau kebaikan, misalnya sodako, mendengarkan pengajian, ini namanya mahasin, Mbak. Faman taharro fi amaliha al mahasina. Barang siapa yang memperhatikan dalam mengerjakan amalan maulid ini, memperhatikan apa? Al mahasina, terhadap kebaikan-kebaikan, wa tajannaba diddaha, dan meninggalkan, menjauhi kebalikannya baik, yakni keburukan, tidak mengerjakan keburukan maksudnya. Karena maka pekerjaan maulid itu menjadi bid'atan hasanatan, menjadi bid'ah yang baik. Wa illa, apabila tidak, yakni tetap di dalam amalan maulid diisi dengan perbuatan tercela, fala, maka tidak disebut sebagai bid'ah yang hasanah. Nah, sekarang kembali ke permasalahan. Ustadz Malaysia itu menyatakan, Ibnu Hajar menyatakan dengan tegas bahwa tidak dinukil. Ibnu Hajar bahkan menjelaskan bahwa amalan maulid ini, perayaan maulid ini, peringatan maulid ini dijelaskan tidak dianjurkan oleh ulama salaf. Masa iya ada penjelasannya seperti itu? Tidak dianjurkan oleh ulama salaf. Gini ya, bid'ah hasanah Pak, yang namanya bid'ah hasanah tentunya itu dianjurkan. Contoh begini Pak, misalnya saya punya tumbukan mangga misalnya banyak. Saya pilih ini yang baik, ini baik, ini baik, yang buruk saya biarkan. Nah, kemudian saya masih mau memilih yang buruk itu. Ini baik masih, ini baik, buruk tapi baik, ini buruk tapi baik. Bukan seperti itu, Pak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengutip pernyataan Imam Syafi'i ketika membagi bid'ah menjadi dua, Pak. Bid'ah hasanah ini sebenarnya ada sandaran hukum dari nasnya. Bid'ah kata Ibnu Taimiyah sesuai dengan penjelasan Imam Syafi'i ini terbagi menjadi dua. Satu, bid'ah yang menyelisihi nas. Jelas ini adalah bid'ah dhalalah. Tetapi kalau bid'ahnya itu tidak menyelisih nas, artinya masih ada nas yang dijadikan sandaran hukum sebagai istimbat hukumnya, untuk mengeluarkan hukum diambil dari situ. Contohnya, ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini eh, beristimbat hukum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Sabtu pergi ke Kuba, ke Masjid Kuba, ziarah ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Dari sini beliau beristimbat hukum bahwa bolehnya menentukan amalan tertentu dilakukan di waktu-waktu tertentu. Itu namanya istimbat hukum yang bisa dijadikan hukum, bukan hanya contoh. Kalau contoh mana? Ini kan lucu ya. Tidak pernah ulama itu, Pak, selain orang Wahabi, mana contohnya? Pernahkah ini dilakukan oleh Rasulullah? Pernahkah dilakukan oleh sahabat? Itu namanya orang yang
sekali itu, Pak. Orang yang gulbuk sekali kalau seperti itu, nggak ngerti tentang metode istimbat hukum, ya. Jadi yang namanya, bid'ah hasanah otomatis itu berarti dianjurkan, walaupun ini secara tersirat. Apa ternyata di bawah di dalam kitab Husnul Maqsid itu ya, beliau Al-Hafidz Abu Fadl ini atau Ibnu Hajar Al-Asqalani ini beristimbat amalan Maulid ini dari puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Setiap hari kelahirannya. Ini namanya istimbat hukum, ya. Kalau orang-orang Wahabiyah, maaf ini bukan level Anda ya. Untuk membahas seperti ini, maaf bukan level Anda. Kalian belajar baca dulu, belajar baca kitab dulu. Jangan kalau hanya jiping jangan merasa sok, saya blokir. Nah, saya kan jadi gimana ya ketika Anda menyatakan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa semua ulama salaf ini tidak menganjurkan pekerjaan maulid. Mana redaksinya, Pak, yang seperti itu? Padahal di kitab itu jelas Ibnu Hajar menyatakan itu baik, bid'ah yang baik, sesuatu yang dianggap baik. Ini tentunya dianjurkan kalau kita berpikir waras, Pak. Contoh sekarang begini, dokter ketika ditanya bagaimana orang hamil hukumnya makan buah, kata dokter baik. Tidak ada kata-kata dokter tidak menganjurkan karena dokter tidak mengatakan orang hamil dianjurkan makan buah. Tidak bilang seperti itu. Berarti tidak dianjurkan. Padahal dokternya kan bilang baik. Kalau dokter sudah bilang baik, orang hamil makan buah-buahan, itu berarti anjuran, Pak.